Berjumpa lagi dengan Kak Puspa. Kali ini kita akan mempelajari soal tematik kelas 5, tema 7, subtema 1. Nah, video ini adalah video bagian yang pertama ya. Karena untuk pembahasan tema 7, subtema 1 akan dibagi menjadi 2 video. Pada bagian video yang pertama ini, kita akan membahas soal-soal untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Jenis soalnya nanti ada 2 macam, yaitu pilihan ganda dan isian. Bagian pertama, pilihlah satu jawaban A, B, C, atau D yang paling tepat. PPKN untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1. Keberagaman budaya bangsa yang dimiliki Indonesia sebaiknya diseragamkan seluruh daerah, dihapuskan untuk kemajuan pembangunan, dimusyawarahkan karena merusak persatuan, dibina sebagai keberagaman budaya masyarakat. Ya, keberagaman budaya bangsa sebaiknya dibina sebagai keragaman budaya masyarakat. Nomor 2, yang merupakan upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional adalah A. Penggalian situs-situs bersejarah, B. Menjual barang sejarah yang ditemukan, C. Menonjolkan kebudayaan daerah sendiri, D. Menggunakan barang-barang luar negeri. Ya, jawabannya adalah A. Penggalian situs-situs bersejarah. Selain penggalian situs-situs bersejarah, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain, misalnya melaksanakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, pengembangan budaya daerah dan nasional. 3. Pengembangan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang keempat, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Soal nomor 3. Jika ada anak yang berbeda suku dalam satu kelas, maka sikap kita seharusnya, nih ya, jika di dalam kelas kita ada teman kita yang berbeda sukunya dengan kita, maka kita sikapnya seharusnya bagaimana ya? A. Menjauhinya, B. Berteman dengan baik, C. Menemani hanya saat perlu saja, atau D. Memanggilnya dengan nama sukunya. Ya, jawabannya adalah B. Berteman dengan baik. Nomor 4. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab A. Lubdaka, B. Sutasoma, C. Smaradana, D. Negara Kertagama. Jawabannya apa? Jawabannya B. Sutasoma. Nah, jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu adalah sebuah kitab karangan Empu Tantular yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta pada abad ke-14. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, karena Bhinneka Tunggal Ika melambangkan karakteristik bangsa Indonesia dan dianggap cocok dengan bangsa Indonesia, maka pada tahun 1951, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1951, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukirman meresmikan peraturan pemerintah yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai pedoman hidup bangsa dan tercantum di dalam lambang negara Indonesia. Soal kelima, unsur-unsur budaya adalah A. Bahasa dan olahraga, B. Kesehatan dan teknologi,
C. Religi dan kesenian. D. Mata pencaharian dan kekayaan. Ya, unsur-unsur budaya itu adalah C. Religi dan kesenian. Bahasa Indonesia untuk soal nomor 6 sampai dengan 10. Nah, ini ada sebuah teks untuk pertanyaan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita baca dulu ya teksnya ya. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, teks tersebut langsung diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, Muhammad Hatta menyarankan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir. Namun, hal tersebut tidak disepakati oleh seluruh peserta rapat. Atas usul Soekarni, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Para peserta rapat menyepakati agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan esok harinya. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak orang berkumpul di kediaman Soekarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan untuk nomor 6. Apa judul yang tepat untuk teks bacaan tersebut? A. Masa penjajahan. B. Pahlawan nasional. C. Persiapan kemerdekaan. D. Mempertahankan kemerdekaan. Ingat ya, judul yang baik adalah judul yang bisa mewakili keseluruhan isi paragraf. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Persiapan kemerdekaan. Nomor 7. Masih untuk teks yang sama. Pertanyaannya, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Yang mengetik ya, bukan yang menulis. Artinya kalau mengetik itu menggunakan mesin tik. Apakah A. Sayuti Melik? Ataukah B. Muhammad Hatta? C. Soekarno? D. Soekarni? Ya, jawabannya adalah A. Sayuti Melik. Nomor 8. Kapan naskah proklamasi dirumuskan? A. 15 Agustus 1945. B. 16 Agustus 1945. C. 17 Agustus 1945. Ataukah D. 18 Agustus 1945? Nah, di dalam teks tersebut tidak dijelaskan secara jelas tanggal penyusunan atau perumusan naskah proklamasi. Tetapi dari kalimat ini, para peserta rapat menyepakati agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan esok harinya. Keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus. Nah, keesokan harinya itu tanggal 17 Agustus. Berarti hari itu pada waktu proklamasi dirumuskan itu adalah tanggal 16 Agustus 1945. Jadi jawabannya B. Nomor 9. Apa peran Soekarni dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia? A. Mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. B. Mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Soekarno. C. Mendampingi Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. D. Mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Presiden Soekarno,
Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini ada di baris ke-4. Atas usul Soekarni, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, nomor 10. Mengapa naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? A. Karena mereka adalah presiden dan wakil presiden. B. Karena diusulkan oleh seluruh peserta rapat. C. Karena keinginan Insinyur Soekarno. D. Karena diusulkan oleh Soekarni. Ya, jawabannya adalah D. Karena diusulkan oleh Soekarni. Ya, demikian tadi penjelasan untuk soal tematik kelas 5, tema 7, subtema 1 untuk bagian pertama. Silakan adik-adik lanjutkan video bagian kedua untuk tema 7 subtema 1 ini. Terima kasih.